Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundari dari SI kelas 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai use case, tampilan web, dan database relasinya mengenai web jobs. Oke, langsung saja kita mulai dari use case. Nah, dari use case jobs ini terdapat 3 aktor. Yang pertama pengunjung yang belum login, yang kedua ada user yang sudah login, yang ketiga ada admin. Nah, pengunjung ini bisa melihat halaman web, melihat daftar lowongan, dan mendaftar. Sedangkan user bisa melihat halaman web, melihat daftar lowongan, mengirim kritik dan saran, melakukan pencarian lowongan, melihat detail pekerjaan, melamar pekerjaan, mengunggah CV, dan melihat riwayat lamaran. Nah, sedangkan admin bisa menambah data lowongan kerja, bisa juga mengedit, menghapus lowongan kerja, melihat daftar perusahaan, melihat data pelamar, mengubah status lamaran seperti pending, proses, dan diterima. Yang terakhir, menghapus data pelamar. Nah, itu dia use case yang ada di website jobs. Oke, kita lanjut mengenai websitenya. Nah, ini tampilan awal. Ini belum login sebagai usernya, adminnya. Home, benefit, browse job, review, dan kontak daftar juga. Terus ada benefit. Nah, ada top trending jobs. Nah, di website ini jobs, internship, full time, dan part time. Hanya bisa melihat-lihat saja karena belum dan login. Oke, kita lanjut ke daftar. Kita register dulu sebagai Mutiara. Kita buat email mutiara@gmail.com. Terus kita isi password. Terus kita confirm passwordnya. Kita bisa dipilih mau register sebagai admin atau user. Kita pilih user, terus register now, kita klik. Nah, dia langsung ke login now. Ketika login now ini kita isikan email ya, yang telah kita buat tadi. Kita masukkan passwordnya. Nah, kita login. Nah, bedanya sudah login atau belum, itu bisa dilihat dari welcome Mutiara. Nah, ada nama yang tertera ketika user login. Nah, untuk tampilannya yang berbeda, ini ada riwayat lamaran. Nah, di search job ini kita bisa search job yang ingin kita lamar. Kita cari job mana yang akan kita lamar. Nah,
Nah, sistem analis. Nah, ini detail pekerjaannya. Terus di detail pekerjaannya ada deskripsi pekerjaan perusahaan, lokasinya, tipe gaji dan kualifikasinya, skills, tanggal posting, dan batas lamaran. Nah, batas lamaran ini masih lama, jadi kita bisa lamar sekarang. Kita klik lamar sekarang. Nah, ini kita sudah di form lamar dari sistem analis. Kita isi nama lengkapnya, yaitu Mutiara, dan email mutiara@gmail.com, nomor HP, terus pesannya ini opsional. Nah, ini kita masukkan CV, kita upload. CV sudah diupload, langsung kita klik kirim lamaran. Nah, di sini lamaran ke sistem analis berhasil. Ada juga bacaan tertera lamaran berhasil dikirim. Nah, di sini kita klik kembali ke daftar lowongan. Nah, di sini kita bisa lihat riwayat lamaran kita. Jadi statusnya itu masih pending. Terus kita logout dan kita masuk login kan sebagai admin@gmail.com. Nah, ini sudah masuk ke admin. Nah, admin panel. Nah, disitu kita klik. Nah, kita masuk di dashboard admin, ada lowongan kerja dan magang. Nah, di jobs ini data lowongan kerja yang bisa kita tambahkan lowongan, kita edit, dan kita hapus. Nah, pertama kita mau nambahkan lowongan. Nih, kita tambahkan lowongan baru. Judul lowongan kita buat dulu. Nah, nama perusahaannya itu kita buat terus lokasinya, terus tipenya kita pilih full time, terus gajinya kita masukkan juga di 1 juta sampai 2.500.000. Kita upload dulu gambar atau logo dari PT-nya. Kita pilih dulu gambarnya. Oke, kita tambah. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan lowongan kerjanya. Terus kita mau edit, kita tambahi junior analis sistem, jadi junior analis sistem. Oke, kita update. Ini data sudah berhasil diupdate. Kita oke kan. Oke. Nah, selanjutnya ke perusahaan. Nah, di daftar perusahaan ini ada nama perusahaan dan jumlah lowongan. Oke, selanjutnya ada pelamar. Nah, ini pelamar ini data yang masuk. Data lamaran yang masuk. Ini yang terakhir dengan nama Mutiara. Statusnya itu masih
pending. Ini bisa diupdate dan dihapus. Kita update dulu dari pending ke proses. Nah, sudah diupdate. Oke, kita kembali, kita logoutkan, kita masukkan emailnya dan passwordnya. Nah, kita mau lihat riwayatnya tadi. Ini riwayat lamaran, statusnya sudah proses. Oke, sekarang kita logoutkan. Nah, ini kita lanjut mengenai database dari website jobs. Nah, ini nama DB-nya DB Jobin dengan 10 tabel. Pertama itu ada apply, detail jobs, detail review, jobs, kontak, lamaran, layanan, pendaftaran, reviews, dan user form. Struktur tabel. Yang pertama ada ID pelamar, judul, nama pelamar, ID email pelamar, nomor HP, CV, pesan, dan tanggal lamar. Selanjutnya ada struktur tabel. Dari tabel detail jobs. Nah, ID detail jobs, terus ada gambar, judul, perusahaan, tanggal, lokasi, tipe, gaji, deskripsi, kualifikasi, skill, dan batas lamaran. Tabel dari detail review, ID view, nama, gambar, deskripsi, dan skill. Selanjutnya ada tabel jobs. Nah, di tabel jobs ini ada ID, gambar, judul, gaji, dan tipe. Selanjutnya di tabel kontak, struktur tabelnya ada ID kontak, nama, email, subjek, pesan, dan tanggal kirim. Nah, di tabel lamaran ada job ID, nama, email, nomor HP, tanggal lamar, pesan, dan CV. Di tabel layanan ada ID, judul, deskripsi, dan logo. Di tabel pendaftaran, struktur tabelnya ada ID pendaftaran, ID detail jobs, nama, email, nomor HP, tanggal lamar, pesan, dan CV. Di review strukturnya ada ID, nama, skill, dan gambar. Nah, di user form ada struktur tabel, ID, nama, email, password, dan user type. Oke, kita lanjut ke bagian desainer relasi. Nah, di bagian relasi ini ini RD dari database DB Jobin. Ini relasi antar tabel untuk sistem web jobs. Nah, ini tabel-tabel dan relasinya. Yang pertama itu ada tabel detail jobs. Nah, ini tabel utama untuk menyimpan data lowongan kerja. Relasi dihubungkan ke pendaftar melalui ID detail jobs. Nah, terus dihubungkan ke apply melalui ID detail jobs. Terus yang kedua ini dari tabel pendaftaran. Nah, tabel pendaftaran ini menyimpan data lamaran pekerjaan dari pengguna yang mengisi form lamaran. Relasinya itu foreign key ke detail jobs
ID detail jobs. Artinya, satu lowongan detail job bisa punya banyak lamaran pendaftaran. Tipe relasi one to many. Untuk apply, relasinya itu foreign key ke detail jobs, ID detail jobs, sama seperti pendaftaran. Artinya banyak apply untuk satu detail jobs. Gitu. Relasinya itu dari detail jobs ke pendaftaran. Jenis relasinya itu one to many, satu lowongan banyak pelamar. Yang kedua, detail jobs ke apply. Jenis relasi one to many, satu lowongan banyak apply. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.